Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au kama qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para asatidz yang senantiasa kami muliakan. Wabil khusus yang kami hormati DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Demikian juga dengan panitia Ramadannya. Yang marilah kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dan kesehatan dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah sekalian, ta'lim sore jelang buka yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya dengan izin, hidayah, inayah darinya kita semua bisa melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan, kita takarrubkan pada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawi atau sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam yang saya angkat dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Al-Hudri. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus bagi pengarang kitab ini. Al-Fatihatu bil qabul ala sayyidir rusul wa ala alihi washabbihi dzurriyyati wa ali baitil kiram khususan li musannif hadzal kitab annallahi ayyuhal Janna wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrarihi anwari fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya kan. Syaratul Ad-Dal. Kemarin kita sudah menginjak pada episode tentang orang-orang Yahudi di Madinah, di mana setelah banyak ayat-ayat Al-Quran menyinggung mereka dan bersinggungan langsung, di mana sebagian besar meniscayakan, menghapus kepercayaan dari orang Yahudi yang sebenarnya itu bukan dari kitabnya tapi takwil, tafsir mereka, bahkan sebagian mungkin dirubah
Dan Al-Quran datang untuk meluruskan, menyempurnakan itu, memberitahu kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga mereka membenci kaum muslimin dan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara itu Allah berkehendak salah seorang pemimpin mereka namanya Al-Hasin, yang kemudian Rasul ganti namanya menjadi Abdullah bin Salam, itu masuk Islam. Itu Abdullah bin Salam itu ketika dicari, karena orang-orang Yahudi penasaran, pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, beliau lari ke tempat Rasulullah dan minta ayyughaibu, apa? Dilindungi atau dibalik ya. Artinya tidak ditongolin. Ketika orang-orang Yahudi itu ditanya, ada apa dengan siapa itu Al-Hasin? Sayyiduna wa ibnu Sayyidina. Abdullah bin Salam itu pemimpin, anaknya pemimpin, terah pemimpin. Rata-rata kita juga begitu. Biasanya kalau bapaknya pemimpin, anaknya kemudian juga terlahir sebagai pemimpin. Habruna wa alimuna, kata mereka. Al-Hasin itu atau Abdullah bin Salam itu guru kami. Nah setelah begitu barulah Abdullah bin Salam nongol dan mengatakan, innakum la ta'lamuna annahu la Rasulullah. Kamu pasti yakin, kamu juga tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Tajidunaha maktuban indakum fit Taurah. Karena kalian juga tahu bahwa namanya dicatat dalam kitab Taurat. Ada Ahmad. Bi ismihi wa sifatihi. Nama dan sifatnya tercatat. Tapi kemudian kadzabta summa waqa'u bi. Apakah kalian mendustakan? Nah, bisa jawab juga. Tetapi setelah pulang bukannya sadar, mereka malah tambah. Kita teruskan, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Walamma istahkamat fi qulubihim adawatul islami saru yujhiduna anfusahum fi itfa'i nurihi. Setelah ada dialog tadi dan yakin bahwa Abdullah bin Salam tidak mungkin dikembalikan keyakinannya, maka istahkamat, mereka lalu merespon, melakukan bersikap di dalam hati mereka untuk menjadikan Islam sebagai musuh. Jadi udahlah gitu. Bersikap menjadikan musuh, kemudian setelah bersikap itu soru yajhaduna, mereka akhirnya sungguh-sungguh ingin benar-benar melawan untuk meredupkan cahaya Allah. Tapi Allah dalam surat At-Taubah ayat 32 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Dan Allah tidak menginginkan kecuali menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Jadi semakin mereka benci. Dan ini memang luar biasa. Kalau trik spionase itu,
harus ada pemecah. Maka kabar-kabar burung kenapa Said Ali Khamenei ini terkena tembakan, itu ternyata bukan hanya kemampuan agen Mossad, tetapi memang ada orang dalam yang membantu. Ini selalu begitu. Jadi Abdullah bin Salam ini pemecah orang Yahudi. Artinya dengan seperti itu orang Yahudi bingung juga. Ini pemimpin saya masuk Islam. Al-munafiquna, orang-orang munafik tentu di Madinah. Wa kana yusa'iduhum ala maqasidihim jama'atun min Arabil Madinah. Dan ada sekelompok orang-orang Arab yang kemudian membantu maksud mereka. Jadi orang-orang Arab, orang-orang yang memiliki kebencian, munafik, ini kemudian mengambil posisi. Sama sekarang nih, Iran dikepung oleh Israel dan Amerika. Lalu Amerika dan Israel menggunakan kaum Kurdi. Luar biasa, sama-sama Islam ini. Sama-sama Islam. A'mallahu basairihim, a'mallahu basairahum. Allah membutakan pandangan mereka. Fa'akhfu kufrahum khaufan ala hayatihim. Orang-orang munafik itu kelihatannya muslim. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka untuk apa? Demi hidup. Ya, takut bersinggungan. Wa kana yar'asu hadhil jama'ata Abdullah bin Ubay ibnu Salul al-Khazraji. Orang-orang munafik ini dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji. Alladzi kana murasyahan li riyasati ahli al-Madinati qabla hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Ubay ini itu seorang yang digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah ketika Rasul belum sampai. Jadi ini orang digadang-gadang oleh orang Madinah menjadi pemimpin. Begitu Rasul datang, silap. Jadi reduplah, artinya kurang pamor, kalah pamor tentu dengan Rasulullah. Dan akhirnya itu kemudian yang ngompori dalam catatan kakinya, Musannif mengatakan kebenciannya semakin mengeras setelah berada dalam perlindungan Abu Amir. Konon Abdullah bin Ubay ini seorang rahib tadinya. Rahib di zaman jahiliyah. Tapi Rasul menyebutnya munafik. Jadi udah kelihatan nama Rasul ini orang munafik. Tapi putranya Hanzalah itu Islam. Nah, ini Hanzalah masuk Islam. Dan hebatnya Hanzalah ini begitu masuk Islam pengantin baru. Begitu ada perang ikut, belum mandi. Jadi begitu ada perang, ikut perang, habis junub belum mandi. Dan kebenaran syahid. Kan harusnya syahid gak dimandiin ya. Syahid itu langsung tanpa disolati, tanpa dimandiin, langsung dikubur. Syahid. Tapi ternyata karena Hanzalah ini junub, yang memandikan langsung malaikat. Tubuhnya basah. Subhanallah. Jadi Allah memang luar biasa. Ada orang yang membenci anaknya malah muslim.
Wala syakka anna ad-dirarar munafiqina ashaddu 'alal muslimina min diraril kuffari li'anna ulaika yadkhuluna bainal muslimina faya'lamuna israrahum wa yusyi'unaha bainal a'da'i minal yahudi wa ghairihim. Tidak diragukan kemudaratan yang ditimbulkan orang-orang munafik itu lebih berbahaya daripada kemudaratan yang ditimbulkan orang-orang yang jelas kafir. Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya. Bagaimana PKI melakukan sabotase terhadap Republik dan membunuh banyak orang. Akibat tindasan balasannya juga sama. Kenapa? Mereka masuk di kalangan kaum muslimin, hidup bersama kaum muslimin, sehingga mengetahui rahasia-rahasia yang dalam percakapan sehari-hari. Jadi berita apapun, kondisi terkini mereka serap. Ini bahayanya memang. Jadi orang-orang munafik itu bahayanya daripada orang kafir karena mereka hidup di kalangan muslim. Sehingga berita informasinya up to date. Karena berada di wilayah muslim. Dan kemudian menyebarkannya kepada musuh-musuh dari Yahudi dan selainnya. Kama hasala dzalika miraran. Demikian dalam sejarah yang tercatat bahwa orang-orang munafik ini berkali-kali melakukan kemudaratan terhadap kaum muslimin. Wa yusyi'una wal asasu alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqbala ma dhahara wa yatruku lillahi ma batana. Secara prinsip Rasulullah tidak melihat orang apa yang tersimpan dalam hatinya. Rasulullah hanya melihat yang tampak, senyum, salam, gitu. Ini kita juga begitu. Mustahil kita bisa melihat hati orang. Nah, Rasulullah begitu. Tapi Rasul wayat suruku lillahi ma batana. Rasul itu mempercayakan kepada Allah apa yang tersembunyi di hati mereka. Jadi Rasul ya kalau ada tamu, meskipun tamunya dalam kebencian atau ingin melakukan sesuatu, ya selama tamunya berbuat baik, artinya tidak langsung melakukan tindakan permusuhan, langsung fisik misalkan, maka ya diterima-terima saja. Meskipun andai ada hoaxnya bahwa orang ini adalah yang menghasut, tapi kan Rasul nggak punya bukti. Walakinnahu alaihi salatu wassalamu ma'adhalika kana la ya'manuhum fi amalin ma. Tetapi Rasul memang tidak pernah mempercayakan pekerjaan pada mereka yang terlihat munafik. Jadi Rasul meskipun yang diterima yang tampak, tapi waspada. Jadi informasi tetap digunakan ketika menyerahkan sesuatu. Jadi enggak. Begitu ada BOP langsung diajak masuk. Di dalamnya ada Israel yang jelas-jelas apa pembantai Palestina. Orang Palestina ini enggak diajak dalam BOP. Jadi orang yang punya wilayah tidak diajak dalam satu organisasi yang ngurusin wilayah itu. Lalu kita diajak langsung. Pakasiron makana yataghayyabum anil madinati wa yuwalli 'alaiha ba'dal ansar. Maka dalam sejarahnya Rasulullah itu sering meninggalkan Madinah dalam berbagai kepentingan. Dan saat beliau meninggalkan Madinah, beliau mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada orang-orang Ansor. Walakin lam yu'had annahu walla rajulan mimman uhida alaihin nifaqu. Dan Rasulullah tidak pernah
tidak mempercayakan satu tugas wala memimpin kepada seorang pun yang terlihat ada kemunafikan. Li'annahu alaihi salatu wassalamu ya'lamu ma yakunu minhum law wullu amalan fa innahum bila syakkin yattakhiduna dzalika fursatan liidraril muslimin. Karena Rasulullah tahu kalau seandainya mereka diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin atas kaum muslimin, atau bukan hanya pemimpin, wala itu bukan hanya menjadikan pemimpin, urusan kaum muslimin diserahin ke dia. Jadi misalkan tentang apa diserahin ke dia. Bukan hanya pemimpin, wala itu menyerahkan satu urusan yang menyangkut kepentingan orang-orang muslim. Jadi kalau seandainya terlihat kemunafikan, Rasulullah tidak memberikan kepada mereka. Kenapa? Fa innahum bila syakkin, pasti mereka yattakhiduna dzalika fursatan liidraril muslimin. Pasti akan menjadikan kesempatan itu untuk membuat mudarat kaum muslimin. Ini yang Rasul takutkan. Wa hadza darsun mahmali ru'asail islami. Ini pelajaran penting buat para pemimpin Islam. Jangan sekali-kali mempercayakan orang yang terlihat munafik. Ini bulan puasa jangan ngomong, udah. Ketika Gubernur Kaltim ditanya tentang mobil dinasnya yang 8,45 miliar. Heboh. Lalu naiklah ke sisi agama. Ini bulan puasa. Jangan banyak gibah. Ngeles bisa. Ya kayak gitulah. Yu'allimuhum annahum la yaskuna fil a'malil muhimmati illa biman lam tadhar alaihim syuhbatun nifaqi. Jangan sekali-kali Rasul mengajarkan kita yu'allimuhum, jangan sekali-kali la yaskuna mempercayakan, mensikoh dan yakin. Pekerjaan yang penting kepada orang-orang kecuali orang-orang yang tidak terlihat kemunafikannya. Ciri-ciri munafiknya belum terlihat. Apa? Dia tidak pernah berkhianat. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah mengingkari janji. Itu artinya, dia masih lurus. Kalau salah satu di antara ciri munafik itu ada, bohong, khianat, ingkar janji, jangan. Jadi, cuma kita kalau pemilu lupa juga ya. Bangsa kita itu kadang ngegerutu setelah 5 tahun, ngegerutu setelah pemilu, besok pemilunya kecebur lagi aja. Entah dikasih sembako, akibatnya setelah reformasi, benar kata guru kita Ustadz Baidon, apa reformasi itu berhasil? Enggak. Setelah reformasi bukannya semakin baik, korupsi malah semakin menyebar. Angkanya sudah sangat tinggi. Korupsi sudah bertriliunan. Saya membaca kapal induk itu harganya paling banter sampai 30 sampai 60 triliun. Kita korupsi bisa lebih dari itu. Artinya luar biasa kita kaya, tapi nggak mampu apa-apa. Jadi kadang sewot saya. Ya kita negara ini benar-benar kaya sebetulnya.
Au izharu ma yukhalifu ma fil fuadi, atau sesuatu yang lain dari hatinya. Jadi jangan sampai mempercayakan sesuatu orang yang sudah terlihat ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik itu tadi 3. Tinggal berapa menit lagi nih? Nah ini. Kita teruskan. Ma'ahidatul Yahudi. Perjanjian dengan para Yahudi, dengan orang-orang Yahudi. Hadza wa qad alimta annahu kana yudaddul muslimina fil madinati fi'atani. Kita tahu bahwa di Madinah itu ada 2 kelompok yang memusuhi kaum muslimin. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wal munafiqun, dan orang-orang munafik. Walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam qabila min haula'i dawahirihim. Min haula'i dawahirahum. Tetapi meskipun ada sasus tentang bagaimana kelakuan orang Yahudi dan orang-orang munafik tadi, Rasul tetap berprinsip pada yang dohir. Jadi kita nggak boleh curiga ekstrim juga. Artinya selama orangnya tetap baik, berlaku baik di depan kita, ya kita harus baik. Meskipun di belakang kita nggak baik lagi. Jadi kita diomongin di belakang, tetapi di depan kita baik, ya tetap kita harus berlaku tetap baik. Gak, kamu ngomongin saya, enggak usah. Itu urusan Allah yang kita tidak tahu itu. Wa unqida ma'ulaika ahdan muqtadahu tarkul harbi wal adha. Sehingga Rasul tetap mengikat perjanjian dengan mereka, muqtadahu yang menjamin tarkul harbi, tidak saling memerangi, wal adha, dan tidak saling menyakiti. Jadi tahu bahwa ada bahayanya nih orang Yahudi, orang munafik. Tapi selama dia masih bisa diajak ngomong, bikin perjanjian. Fala yuharibuhum wala yu'addihim. Tidak boleh memerangi mereka, saling memerangi mereka, dan tidak boleh saling menyakiti. Wala ya'inuna alaihi ahadan. Dan tidak boleh di antara kelompok itu, baik muslim, Yahudi, munafik, itu meminta orang lain membantu dalam permasalahan krusialnya. Misalkan saya benci siapa, minta bantuan orang, nggak boleh. Jadi ada dalam perjanjian itu. Nah, saya kagum juga sama Rocky Gerung ini. Beliau tahu bahwa di Madinah tidak ada paksaan dalam agama. Yang ada keteraturan, menjamin keteraturan sipil. Wa indahimahu bil madinati aduun yansurunahu. Seandainya satu musuh menyerang Madinah, maka mereka harus sama-sama membela Madinah. Jadi sudah mengikat kebangsaan, sebangsa. Nah, seperti sekarang nih. Konon kalau berita-berita mainstream di TV One dan sebagainya, saya sering. Itu berita-beritanya lebih condong karena memang informasi itu dikuasai oleh Amerika ya. Jadi susah. Jadi kalau mainstream susah. Nah, konon di Iran itu ada kelompok-kelompok juga yang tidak senang terhadap prinsip kepemerintahan. Maka orang-orang ini kemudian dipush untuk melawan, untuk melakukan semacam demo atau penggulingan terhadap kekuasaan. Maka dibuatlah demo-demo. Ini yang terjadi. Nah, sayangnya ketika salah taktis nih Amerika, mudah-mudahan mereka kalah. Ketika mereka mengebom dan yang jadi korban itu pucuk pimpinan tertinggi
Di dalam prinsip Syiah, yaitu Imam Said Ali Khamenei, yang tadinya bentrok kemudian bersatu, yang tadinya berbeda visi kemudian bersatu gara-gara terbunuhnya Said Ali Khamenei. Nah, di situ wa qarrahum ala dinihim, dan Nabi membiarkan orang-orang Yahudi tetap menjalankan agamanya. Kita tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin masih salah katanya 1 menit ya. Katanya kita ya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.